Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak soleh dan soleha, apa kabarnya hari ini? Semoga kalian tetap sehat-sehat dan semangat untuk mengikuti pembelajaran kita kali ini. Ya, baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran, untuk lebih berkahnya, marilah kita sama-sama berdoa. Ustaz pimpin dari sini ya. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, doa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman yang baik. Amin. Baiklah, kita akan mulai pembelajaran kita ya. Kali ini kita akan mulai pembelajaran 1 di subtema 3 di tema 1, yaitu Allah selamatkan hewan dan tumbuhan. Kalian bisa lihat di halaman 110. Baiklah, Rasulullah adalah tujuan pembelajaran yang kita akan pelajari hari ini. Yang pertama, yaitu siswa mampu menyebutkan cara melestarikan hewan. Yang kedua, siswa mampu membuat kesimpulan dari teks yang dibaca menggunakan kosakata baku. Dan yang ketiga, siswa mampu membandingkan kondisi politik dari dua negara ASEAN. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran kita kali ini yang akan kita capai pada kesempatan kali ini ya, anak soleh dan soleha. Ya, kalian lihat ini adalah harimau Sumatera, ada badak bercula 1, ada anoa, ada orang utan. Ya, tahukah kalian bahwa hewan-hewan di samping merupakan jenis hewan di Indonesia yang dilindungi karena langka? Langka karena populasinya semakin sedikit sehingga harus dilindungi agar dia tidak punah. Apa yang menyebabkan hewan di Indonesia tersebut menjadi langka ya? Ayo kita cari tahu. Ternyata bertambahnya jumlah penduduk dunia dan semakin meningkatnya kepentingan manusia menyebabkan hutan di dunia semakin terancam kelestariannya. Karena kepentingan manusia ini, mereka biasanya menggunakan hutan untuk kepentingan mereka seperti membangun pemukiman, perhotelan dan sebagainya, sehingga banyak hewan-hewan yang terancam untuk tempat tinggalnya, sehingga banyak yang populasinya menjadi semakin sedikit. Nah, sebentar kalian akan mengerjakan lembar kerja dan kalian akan mencari tahu bagaimana cara menjaga kelestarian hewan agar tidak punah ya. Jadi sebentar kalian kerjakan lembar kerja tersebut dan mencari tahu hewan apa yang ada di Sulawesi Tenggara ini yang memiliki ciri khas, dan kemudian kalian akan mengetahui bagaimana populasinya dan langkah-langkah agar mereka tidak punah ya. Selanjutnya, kita masih ingat pelajaran sebelumnya ya. Masih ingatkan dengan pengertian kesimpulan? Kesimpulan adalah hasil dari suatu pembicaraan atau hasil dari suatu pengamatan. Ya, ciri-ciri kesimpulan yang baik itu seperti apa? Kalian sudah tahu ya, bahwa tidak berbelit-belit, menggunakan kosakata yang baku, itu adalah ciri-ciri kesimpulan yang baik. Nah, kali ini kita akan mencoba membuat kesimpulan dari teks yang dibaca dengan menggunakan kosakata yang baku. Kita akan tahu dulu apa itu kosakata yang baku. Kosakata yang baku adalah kata-kata yang sesuai dengan kaidah yang dibakukan berupa pedoman ejaan, tata bahasa baku, dan kamus umum, baik secara penulisan maupun pengucapan. Jadi kosakatanya adalah sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ya, sedangkan kosakata tidak baku adalah kata-kata yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang biasanya berbentuk bahasa tutur atau bahasa percakapan sehari-hari, seperti kalian kalau lagi bercakap dengan teman-temannya bilang, "Hei, kopi mana? Hei, sapi sana." Seperti itu ya. Yang seperti itu bukan kosakata yang baku, seperti mi, ji, pi, ko, komorang, kitorang. Nah, itu adalah kosakata yang tidak baku. Jadi kita tidak boleh pergunakan dalam menulis kesimpulan ya, seperti itu. Selanjutnya, ya ini dia.
Nanti kalian akan mencari atau membuat kesimpulan dari teks bacaan Ayo lestarikan hewan dan tumbuhan langka di Indonesia. Sebentar kalian kerjakan lembar kerja dan kalian akan membuat kesimpulan menggunakan kosakata yang baku berdasarkan bacaan yang telah kalian baca seperti ini. Yang ini ya, Ayo lestarikan hewan dan tumbuhan langka di Indonesia. Ya, ada Soleh dan Soleha. Kemudian ya, kita lanjut lagi ya. Kawasan Asia Tenggara merupakan wilayah yang luas perairannya lebih besar dibandingkan dengan luas daratan. Keputusan-keputusan terkait permasalahan kelautan banyak dibahas oleh sebagian besar negara-negara ASEAN. Negara-negara di kawasan Asia Tenggara mempunyai sistem pemerintahan yang berbeda-beda, namun pada dasarnya semua berbentuk republik, kecuali Thailand, Kamboja, Laos, Malaysia dan Brunei Darussalam yang berbentuk kerajaan ya. Mereka berbeda sistem pemerintahannya ya. Yang kalau Indonesia, Singapura dan lain-lainnya itu berbentuk republik. Sementara kalau Thailand, Kamboja, Laos, Malaysia dan Brunei Darussalam berbentuk kerajaan. Biasanya mereka kepala negaranya dipanggil dengan raja ya. Baiklah, Ustazah akan jelaskan dulu apa perbedaan dari kepala negara dan kepala pemerintahan dalam sistem pemerintahan republik dan sistem pemerintahan monarki. Ya, ini dia, ada ternyata perbedaan gelar kepala negaranya. Kepala negara memiliki gelar di berbagai berbeda-beda negara. Ada dua ya sistem pemerintahannya, sistem pemerintahan monarki dan sistem pemerintahan republik. Sistem pemerintahan monarki ternyata di Arab Saudi, Swaziland, Thailand, Britania Raya, Maroko dan Spanyol menyebut kepala negaranya itu raja dan ratu. Sementara di Emir Kuwait dan Qatar disebut emir, kaisar Jepang, pangeran di Monaco, sultan di Brunei Darussalam dan Oman, yang di Pertuan Agon yaitu Malaysia, dan paus Vatikan ya. Kemudian sistem pemerintahan republik yaitu disebut presiden. Seperti di Indonesia ya, kita menyebut kepala negara kita adalah presiden. Di Amerika Serikat juga, Jerman dan lain-lainnya. Sebanyak lagi ya yang menyebut sistem kepala negaranya itu presiden. Jadi sistem pemerintahan membedakan gelar kepala negara ya. Ini ya, pemerintahan monarki dan pemerintahan presiden. Nah, selanjutnya akan ada kepala negara. Nanti kalian akan lihat tentang tentang sistem kondisi politik di buku siswa, kondisi politik negara ASEAN di buku siswa. Saya akan lebih menjelaskan lebih rinci dulu mengenai apa itu kepala negara dan apa itu kepala pemerintahan. Karena ternyata di setiap negara itu ada yang kepala negara dan kepala pemerintahannya berbeda orangnya ya, dan ada juga yang kepala negara dan kepala pemerintahannya sama, satu dia ya. Kemudian saya jelaskan mengenai kepala pemerintahan. Kepala pemerintahan adalah pemimpin pemerintah atau kabinet. Dalam sistem parlementer, kepala pemerintahan biasanya adalah Perdana Menteri yang ditunjuk. Parlementer ini sama dengan tadi sistem monarki ya. Kepala pemerintahan biasanya adalah pemerintah yang ditunjuk. Dalam sistem presidensial, kepala pemerintahan seringkali merangkap sebagai kepala negara dan bergelar presiden atau raja. Itu dia. Kalau kepala pemerintahannya seringkali merangkap ya. Jadi perbedaannya parlementer, kepala pemerintahannya biasanya yang ditunjuk adalah Perdana Menteri. Sementara dalam sistem presidensial, kepala pemerintahan seringkali merangkap sebagai kepala negara dan bergelar presiden. Jenis dan gelar kepala pemerintahan ada yang biasa disebut kanselir, menteri perdana, dan perdana menteri. Ya, ini dia tugasnya ya, perbedaan tugas dari kepala negara dan kepala pemerintahan. Kalau kepala negara itu dia bertugas dalam hubungan internasional, misalnya menerima presiden dari luar negeri, konferensi tingkat tinggi dunia dan lain-lain. Dan kepala negara tidak ikut campur dalam urusan pemerintahan. Contohnya adalah raja. Kalau kepala pemerintahan, dia mengurusi dan mengepalai semua pemerintahan di negara tersebut.
Contohnya Perdana Menteri, jadi kepala pemerintahan yang mengurusi semua urusan-urusan dalam negerinya sendiri. Jadi kepala negara tidak ikut campur dalam urusan pemerintahan. Seperti itu perbedaan kepala negara dan kepala pemerintahan. Contohnya seperti di Malaysia ya, berbeda antara kepala negara dan kepala pemerintahannya. Brunei Darussalam juga seperti itu, berbeda kepala negara dan kepala pemerintahan. Biasa kalau di Brunei Darussalam kepala negaranya disebut sultan ya. Nanti kalian lihat di buku siswa sekilas mengenai kondisi politik dari negara-negara ASEAN ya. Nah, kalau di Indonesia ternyata jabatan kepala negara dan kepala pemerintahannya itu digabung menjadi seorang presiden. Jadi presiden kita seperti saat ini yaitu Joko Widodo merangkap menjadi kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Jadi dia yang mengurusi hubungan internasional dan juga mengurusi pemerintahan yang ada di dalam negeri. Seperti itu ya. Itu dia mengenai kepala negara dan kepala pemerintahan. Bisa saya jelaskan lebih rinci agar kalian mengetahui apa itu kepala negara dan apa itu kepala pemerintahan. Ya, nanti sebentar kalian diberi lembar kerja, kalian seperti biasa membandingkan lagi dua negara ASEAN dari kondisi politiknya lagi, dari kondisi politiknya, perbedaan kondisi politiknya ya dari dua negara ASEAN. Kalian pilih, kemudian kalian cari literatur mengenai kondisi politik dari dua negara ASEAN itu ya. Oke, sudah pembahasan kita kali ini. Tadi kita sudah pelajari tentang melestarikan hewan agar tidak punah. Yang kedua, kalian akan membuat kesimpulan dengan menggunakan kosakata yang baku sesuai dengan ejaan yang baik. Dan yang ketiga, kalian akan membandingkan dua negara ASEAN dari kondisi politiknya. Jadi cari literatur, bisa di Google, bisa di buku. Kalian cari bagaimana sistem pemerintahan, kondisi politik dari dua negara ASEAN. Ya, itulah anak soleh dan soleha. Terakhir, saya akan kutip ayat dari surat Al-An'am, surah ke-6 ayat 38. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum ma farratna fil kitabi min syai'in summa ila rabbihim yuhsyarun. Dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya melainkan umat juga seperti kamu. Tiadalah kami alpakan sesuatu pun dalam Alkitab, kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpunkan. Jadi bahwa binatang-binatang yang ada di muka bumi ini merupakan umat seperti kita juga, merupakan umat dari Allah Subhanahu wa taala seperti kita juga. Mereka juga bertasbih kepada Allah dengan cara mereka sendiri. Tumbuhan, hewan semua bertasbih kepada Allah, beribadah kepada Allah. Jadi tujuan kita memang makhluk di muka bumi ini, tujuan kita diciptakan adalah untuk beribadah kepada Allah. Salah satu ibadah kita juga yaitu dengan menghargai atau melindungi makhluk Allah yang lain, yaitu hewan dan tumbuhan. Karena kita diberi akal dan pikiran yang lebih daripada binatang dan hewan, maka kita perlu melestarikan hewan dan tumbuhan yang ada di muka bumi ini. Kita perlu menjaganya, perlu merawatnya, dan tidak boleh menyiksa mereka. Apalagi seperti itu ketika nanti kalian pemimpin atau pengusaha, kalian harus memanfaatkan alam ini dengan sebaik-baiknya, tidak mengeksploitasinya secara berlebihan sehingga binatang-binatang ini dan tumbuhan ini memiliki tempat hidup yang layak. Seperti itu ya anak soleh dan soleha, seperti dalam hadis Rasulullah diriwayatkan ya, seorang wanita disiksa Allah pada hari kiamat lantaran mengurung seekor kucing sehingga kucing itu mati. Karena itulah Allah memasukkannya ke neraka.
kucing itu dikurungnya tanpa diberi makan dan minum, dan tidak pula dilepaskannya supaya kucing itu makan serangga-serangga bumi dengan sendirinya. Ya, jadi ternyata dengan cuma mengurung kucing dan tidak kelaparan, kita bisa dimasukkan ke dalam neraka. Sehingga Rasulullah melarang manusia berlaku kejam terhadap binatang. Karena hewan memiliki interaksi dengan dunia lain yang tidak bisa dilakukan manusia, tetapi manusia dapat memanfaatkan untuk memanjatkan doa, seperti diajarkan Rasulullah kita ketika ada ayam berkokok dan ringkikan keledai. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, apabila kamu mendengar ayam berkokok, maka mohon kemurahan dari Allah, karena pada saat itu ayam tersebut melihat malaikat. Dan apabila kamu mendengar ringkikan keledai, maka berlindunglah kepada Allah dari kejahatan syaitan, karena pada saat tersebut keledai melihat syaitan. Jadi kalau kalian mendengar ayam berkokok, maka banyak-banyak berdoa, karena ada malaikat. Ayam tersebut melihat malaikat ya. Tapi ketika kalian melihat ringkikan keledai, kalian harus memohon perlindungan kepada Allah, karena keledai tersebut melihat syaitan. Seperti itu pertinggalan ayat yang bisa saya sampaikan mengenai cara melestarikan hewan. Jadi kita tetap harus melestarikan dan melindungi hewan yang ada di muka bumi ini ya. Soleh dan soleha. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.